Hey guys, welcome to my channel, welcome back to my channel. Kita ketemu lagi dan hari ini gue bakal spoiler the one of movie Indonesia, dimana gue ngerasa film ini gue disclaimer dulu please untuk kalian yang belum SMA or kalian yang masih SMP, SD, hanya untuk SMA ke atas kayaknya boleh nonton film ini, but ya karena agak mengerikan buat gue ya. Jadi di beberapa video YouTube itu gue ngeliat kayak film di bawah umur ini disoroti karena pergaulan remaja Indonesia semakin mengkhawatirkan. So kayak gue ngomong di sini, gue nggak bisa bohong juga bahwa memang remaja Indonesia sangat-sangat kreatif. Bukan kreatif, mereka cepat mencerna gitu. Mereka cepat mencerna, dan menurut gue salah satu yang gue sayangkan tidak terjadi di negara kita adalah sex education, karena menurut gue itu penting banget, dan sampai gue berumur sekarang gue belum pernah merasakan how about learning sex education, dan gue menyayangkan itu nggak ada di negara kita. Dan salah satunya di film di bawah umur, di sini juga ceritanya amat sangat relate, karena kalau kalian anak-anak milenial terus kalian nggak ngerti nggak ngerti sama apa yang pemain lakukan, kayaknya kalian bisa dibilang agak kurang gaul or ya. Tapi di masa gue SMA jujur gue bener-bener, berarti kalau dibandingin sama film di bawah umur ini yang diperankan oleh Angga Yunanda sebagai Aryo dan Yoriko Angelin sebagai Lana, Shenina Cinnamon sebagai Marsha, Naufal Samudra sebagai Kevin. Iya, jadi Lana itu nggak mau spoiler, cuma pengen bikin kalian penasaran tentang alur cerita yang ada di film di bawah umur. Karena kalau dibilang mengkhawatirkan, remaja sekarang mengkhawatirkan, iya betul, gue nggak bohong tentang itu. Dan yang kayak kasus-kasus dimana if you are dating with another boys and you are holding his hands and then hug and then another gesture that you give for him, menurut gue itu sudah di luar batas ya. Kenapa menurut gue berpacaran itu juga tidak sesuatu yang harusnya tidak dilakukan sih menurut gue ya, apalagi kalau kalian masih pelajar. Dan di sini agak ekstrim menurut gue, di film ini mah agak ekstrim menurut gue, karena di masa gue SMA tuh gue yang masih pelongo-pelongo, nggak ngerti teman gue pacaran atau nggak ngerti beberapa teman gue like, are you seriously never kissing? Are you seriously never touch any body of your boyfriend? By the way, I don't have a boyfriend di SMA, tapi sekarang juga nggak punya sih. Jadi menurut gue cara yang dipaparkan oleh film ini, kalau dibilang complaining the cultures, enggak, karena kita dapat tontonan dari luar, kita belajar dari film luar juga, how about dating, how about we learn about love story, we learn about falling in love with each other, not each other but another genre with us. Kita tahu gimana caranya kita jatuh cinta, kita tahu gimana caranya kita mengalami ini itu, menstruasi and another problematik remaja lainnya gitu. Dan tapi menurut gue di film di bawah umur ini sudah ada beberapa aspek yang sangat-sangat sensitif. For me it's sensitive, karena buat gue pribadi penggunaan itu sih bahasa Inggris, penggunaan kalimat huruf belakangnya M itu kayak it's not really normal in Indonesia. Kayak masa sih lo pacaran hanya untuk itu, kayak gitu. But
Tapi di film itu dilakukan. Jadi kayak ada salah satu tokoh yang membawa itu dan tidak segan untuk will doing it with her girlfriend gitu. Jadi terus cara-cara yang disajikan di luar intrik bahwa kasus MBA itu sendiri sudah bukan masalah umum di Indonesia. Gue sendiri penikmat ada beberapa kayak teman SMA gue gitu tiba-tiba nggak ada di sekolah, ya nggak ada di sekolah, terus kayak nanya-nanya gitu aja, dia kemana. At the end of the day we all know if ya kayak dia udah nikah, kayak MBA udah bukan sesuatu yang asing lagi buat kita gitu. Dan film ini juga mengangkat itu juga. Jadi seperti efek dari seseorang yang sudah salah langkah baru berefek ke orang yang lainnya gitu. Jadi film ini lebih membahas tentang itu. Tapi untuk kenakalan remajanya dapat banget menurut gue. Dapat banget dari bagaimana si cowok ini yang sebenarnya agak-agak terlihat tidak pintar, but he brings that stuff gitu. KON, kalian lanjut itu sendiri ya. and for me itu beneran sebenarnya dari dalam lubuk hati gue yang paling dalam, gue nggak berharap Indonesia separah itu. Tapi kalau melihat filmnya dikemas dengan begitu rapi dan ditata sedemikian rupa, I guess di samping ini gue beneran serius kalau kalian harus nonton ini 20 tahun ke atas atau minimal SMA ya, SMA kelas 3 tapi SMA udah mau lulus. Oke, great, setuju. Jadi walaupun ini film Indonesia tapi sama halnya dengan Dua Garis Biru, gue nggak ngebandingin, tapi Dua Garis Biru itu untuk problematiknya mereka dapat, tapi untuk problem solvingnya mereka juga lebih dapat di Dua Garis Biru dibanding Di Bawah Umur Ini. Jadi Di Bawah Umur Ini membicarakan tentang konflik remaja dengan pengetahuan mereka yang belum cukup tentang ini dan itu, dan cara berpacaran yang salah gitu. Bagaimana Kevin menanggapi Marsha, bagaimana Marsha menanggapi Arya, bagaimana Arya menanggapi Lana, dan bagaimana Lana menanggapi Marsha. Jadi tapi salah satu yang gue sayangkan di film ini, honestly dari lubuk hati gue yang paling dalam, adalah bagaimana seseorang atau orang yang kita suka dan bahkan kita juga suka sama dia, kita tahu juga kita suka sama dia, itu berani, nggak tahu ya konteksnya di sini bakalan jadi freaky, creepy, stranger atau romantis atau malah romantis, itu tergantung dari penilaian kalian setelah nonton film ini. Tapi menurut gue ini cukup berbahaya, karena kalau cowok lo, kalau orang yang lo suka terus kayak tiba-tiba nulis di meja belajar lo kayak itu sarung bantalnya kebalik, kan kayak freaky banget. Oh my god, dia datang ke kamar gue tanpa izin, and of course kayak dia tahu privacy gue naruh buku di sini, gue naruh buku di sana, gue naruh meja di sini, gue matiin lampu, gue freaky nggak sih? Kayak ngerasa sometimes I feel like this movie kayak wah ini sih udah nggak bener gitu, kalau ada seseorang bahkan orang yang lo suka dan dia masuk ke kamar lo dan koreksi itu bajunya kebalik gitu, atau itu cucian itu piring kenapa ditaruh di lemari tas sih gitu. It's really like freaky buat gue. Kayak apa ada jendela sih ya, maksudnya lewat jendela sih ya, spoiler dong. Maksud gue lebih ke kalau dia bisa tahu gue salah menempatkan selimut gue, kalau dia bisa tahu gue belum mencuci piring yang gue taruh di lemari tas gue,
kalian pernah pikir gak mereka dia bisa jadi naruh kamera juga di toilet gue. It feels like no way, jangan sampai kejadian juga. Ini mana sih yang bam bam gitu. Nah gini. Jadi menurut gue cara yang digunakan di film ini tergantung dari perspektif kalian yang menonton, tapi dari segi permasalahan remaja tentang sex educationnya diangkat banget di sini. Konflik keluarganya juga bagus, gue suka. Konflik keluarganya bagus, tapi memang lebih baik kalau kalian sudah cukup umur, karena kalau nggak bagus kalau di bawah umur, nonton di bawah umur tuh nggak cocok, ya nggak sih? Udah kalian di bawah umur nonton filmnya di bawah umur, nggak bakalan nyambung juga gitu. Lucu nggak? Jadi gitu guys, sejauh ini semua aspek bagus menurut gue, kecuali adegan-adegan dimana pemainnya diharuskan, karena ini kan profesionalitas. Jadi kayak ada adegan dimana Noval Samudra kayak touching wait a minute, touching a part of gimana ya ngomongnya, ya berarti maksudnya bagian sensitif perempuan gitu loh, itu ada banget di film ini. Jadi gue sekali lagi notice ke kalian untuk jangan nonton ini kalau kalian belum merasa dewasa, kalau kalian belum bisa menentukan oh ini baik, oh ini nggak baik, itu jangan please, karena ini bukan film yang bisa lo saksiin kalau lo anak SMP. Oke? Kalau kamu anak SMP dan kamu nonton ini, jangan nonton film di bawah umur ya. And then what again? Menurut gue selebihnya it's all make sense, karena semuanya seperti memang terjadi di dunia nyata aja gitu ya. Lo have a boyfriend kayak seperti sesuatu yang wajar kalau lo gandengan tangan sama pacar lo. Dan kalau kata adik gue, gandengan tangan itu lo kira gratis? No way, we're all human. Kita nggak ada yang kamera goyang, ada penunjukan makhluk astral. Sorry guys, it's just my younger sister. Jadi lebih ke sex education menurut gue, itu yang paling penting di film ini. That's why kita harus tahu. Itu kenapa ada di IPA biologi, walaupun gue gak suka setiap kali ada pembahasan itu. Kayak dulu kalau waktu SMP kan kayak feel kayak kenapa kita ngomongin ini, IPA biologinya jorok atau apa. But in the future I know you will need it. Ternyata butuh lebih banyak materi malah. Jadi kayak waktu SMP ternyata gue cuma belajar sampai sini gitu. Dan ya untuk kalian yang menonton film ini, karena ada banyak sekali adegan tidak baik yang ditayangkan, jadi menurut gue kalian harus sebijaksana mungkin untuk nonton film ini. Dari segi pemain bagus, sinematografi bagus, konflik juga bagus, all about that is great. But ya ada terlalu banyak adegan kesalahan remaja tentang seks yang ditampilkan di film tersebut. Dan menurut gue ada juga yang kayak mereka bayar orang untuk just having fun doing sex, and just having fun. Mereka nggak ngerasa dosa akan itu karena mereka anggap itu wajar. Dan gue sekali lagi tekanin sama kalian bahwa sebenarnya pacaran itu nggak baik. Holding hands or skinship sama orang yang belum jadi suami kita, maybe ya itu juga nggak baik. Jadi kalau kita bisa menghindari zina, kenapa enggak? Tapi gue pribadi masih sering chatan sama teman-teman cowok gue, dan gue masih terus memperbaiki diri. But at least I know have a boyfriend, like holding hands and doing skinship is not really good for us. Ya, dan gue pengen bilang itu untuk kalian yang pengen nonton di bawah umur. Gue gak bakalan promosi karena gue gak ada bayar untuk promosiin film itu, karena gue bukan Shinin National manusia.
walaupun muka kita mirip. Oke, silahkan komen. Ya, itu aja yang mau gue sampein. Kalau kalian butuh film remaja mengedukasi, lumayan. Walaupun pasti kalian fansnya Angga Yunanda agak kecewa ya, karena dia melakukan sesuatu pada Yoriko Angelin yang kalian tidak akan duga. Oke, baik. But yeah, I feel selain 2 garis biru di bawah umur, menurut gue juga film yang worth it. Gue bakal nonton itu lagi, kayaknya nggak bakal bosan gue nonton film-film Indonesia yang menurut gue value-nya bagus dan ya, it's kind of a good movie of Indonesia. Yang main juga bagus-bagus. Cuma gue memang warning untuk kalian, gue nggak akan pernah bosan untuk bilang banyak sekali adegan mobil bergoyang, and then what again, kayak cowok kelamaan di kamar mandi. What are you doing there, boy? Come on. Ya, kayak gitu. Kalian tahu kan, cowok dan sabun. Oke, fine. I will finish it. Sebelum kalian menduga-duga atau meraba-raba gitu kan, apa nih? Kenapa harus sabun? Kan bisa sampo, ya kan? Okay, I just doing that because deh gue rusuh banget. Punten pakai ini. No way, I don't need it. Okay guys, I really thank you so much for watching till the end. Kalau kalian mau nonton filmnya silahkan streaming atau download. Tapi buat kalian yang pengen nonton, please bijaksanalah dalam menilai sesuatu dan anggap itu benar-benar karya gitu. Mereka kan juga berkarya, jangan dicat atau dihina. Lebih ke bagaimana kita menyikapi apa saja yang terjadi di adegan-adegan tersebut. Bagaimana kita seharusnya menyikapi, how about we learning sex education from now gitu. Udah azan zuhur, so I have to go. I have to turn off the camera. So guys, thank you so much for watching till the end, okay? Don't forget to subscribe. Gue suka banget kalau kalian subscribe dan komen apa aja selama komen kalian sopan, gue usahain balas. And don't forget to like this video and don't forget to share and turn on notification near of subscribe button. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you on the next video. Don't forget to subscribe and turn on notification. Nyalain loncengnya. Bye.